Kendari, salah seorang peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Kendari. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus SPD. Beliau adalah guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Kendari. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oke, sebagaimana yang telah kita bicarakan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan pra-observasi, yang mana ini adalah serangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Nah, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi yang mana tujuannya itu untuk bagaimana nanti pada pelaksanaan supaya lebih mantap lagi pada saat observasi di kelas. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, tapi hal ini Bu, Pak, bukan artinya mau menggurui atau mau mengajari Bapak, hanya sekedar sharing saja. Kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti pada saat observasi di kelas. Yang pertama itu Pak, pada saat observasi di kelas nanti itu kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak akan lakukan apa? Ya, dengan kepada UPP yang saya bikin, tujuan pembelajarannya itu untuk pembelajaran yang pertama untuk pengetahuannya, pertama menjelaskan definisi piutang tidak tertagih dengan benar dan percaya diri bersiswa. Kemudian yang kedua itu menganalisis transaksi penghapusan piutang tak tertagih. Kemudian yang ketiga menganalisis transaksi penghapusan piutang tak tertagih, dan yang keempat menganalisis taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan laba rugi. Ya, kemudian yang kelima yaitu menganalisis taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan neraca. Yang keempat tadi laba rugi, yang kelima pendekatan neraca. Adapun keterampilan yang akan diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran itu diharapkan siswa mampu membuat jurnal penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama, yang kedua mampu membuat jurnal penghapusan piutang tak tertagih. Yang ketiga mampu membuat jurnal taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan laba rugi. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat jurnal taksiran piutang tak tertagih, tentunya dengan percaya diri dan benar. Oke, mantap ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran itu tentunya sudah terangkum dalam RPP ya Pak ya, yang sudah Bapak bikin. Kemudian hal yang kedua adalah kira-kira Pak area pengembangan yang ingin dicapai dengan tujuan pembelajaran tadi. Ya, area pengembangan yang ingin dicapai itu untuk pengetahuannya yaitu menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Kemudian untuk keterampilannya yaitu melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Oke, jadi ada area pengembangannya itu ada yang dari segi pengetahuan dan ada juga dari segi keterampilan, tergantung dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan, kemudian strateginya dan metode yang apa yang Bapak akan lakukan di dalam kelas. Ya, yang pertama Bu, kalau untuk rancangan dan strategi pembelajaran, mungkin yang saya akan lakukan yang pertama itu siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasi konten. Misalnya di sini siswa di mana diberi keleluasan untuk mendapatkan informasi belajar dari berbagai sumber, misalnya bacaan, internet atau dari guru langsung. Kemudian menerapkan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Misalnya di sini berdoa bersama atau di sela-sela pelajaran itu siswa melakukan ice breaking, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir menerapkan budaya positif, misalnya siswa ketika guru masuk memberikan salam ataupun juga sebaliknya seperti itu. Kemudian sebelum belajar siswa berdoa,
dan atau misalnya siswa berdoa untuk temannya yang misalnya yang sakit atau yang empati, empati. Ya betul. Kemudian tidak lupa juga siswa bersama guru juga sama-sama mengecek kebersihan kelas, Bu. Oke, jadi bukan hanya siswa saja, tapi guru juga ikut terlibat dalam hal mengecek kebersihan kelas. Mantap sekali Pak ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Ternyata di dalam pembelajaran Bapak itu sudah dirancang untuk adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu bahwa anak-anak dewasa untuk mendapatkan informasi tentang materi baik dari internet maupun dari penjelasan guru dan buku-buku yang telah disiapkan. Kemudian Bapak juga sudah merancang bagaimana pembelajaran nanti yang melibatkan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan adanya briefing, kemudian adanya perasaan empati, menanyakan keadaan temannya yang mungkin sementara tidak mengikuti pembelajaran karena dalam kondisi sakit, kemudian berdoa bersama. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya juga, dan ini saya salut dengan Bapak karena pada saat pembelajaran Bapak masih sempat mengecek kebersihan kelas. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita rancang nantinya ini bisa dilaksanakan pada saat operasi kelas Pak ya. Ya. Kemudian Pak, metode apa yang Bapak gunakan nantinya? Adapun metode yang akan saya gunakan itu Bu, misalnya saya mulai dari pendekatan, ya saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya PBL, Problem Basic Learning, kemudian metodenya ya diskusi kelompok, karena memang kita sudah bentuk kelompok, kita akan bentuk kelompok berarti ada diskusi kelompok. Kemudian tidak lupa juga guru memberikan beberapa ceramah untuk pada beberapa kelompok itu, kemudian ada penugasan. Berarti kombinasi Pak ya? Ya. Kombinasi, tapi ya Pak, kalau misalnya dikatakan di dalam jurusan akuntansi itu memang kebanyakan yang kita gunakan adalah Basic Learning Pak ya, Problem Basic Learning, karena memang selalu dihadapkan dengan kasus-kasus yang ada di perusahaan. Ya. Kemudian Pak, pada saat pembelajaran nantinya itu kira-kira media pembelajaran yang dipergunakan nanti? Ya, untuk mengefektifkan pembelajaran untuk ya supaya dapat hasil yang maksimal Bu, itu harus didukung dengan media yang memadai. Ya, untuk pembelajaran itu insya Allah saya akan sediakan yang pertama LCD, kemudian laptop, kemudian speaker supaya siswa bisa dengar, kemudian LKPD untuk siswa sebagai bahan lembar kerja, kemudian dengan modul. Ya, modul. Oh, berarti memang sudah ada modul yang disiapkan Pak ya? Ada. Memang Pak, sekarang kan di era yang cukup modern ini kita harus juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak dalam hal mengajar, utamanya di dalam tujuan pendidikan menurut kajian Dewantara kan kita juga harus mengikuti kodrat zaman, ya kodrat zaman yang mana anak-anak mungkin lebih cepat tanggap apabila kita mempergunakan media-media pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini, yaitu dengan menggunakan LCD, kemudian dengan memanfaatkan internet yang ada. Kemudian Pak, hal yang perlu juga mungkin kita perjelas di sini, kira-kira observasinya ini di kelas kapan pelaksanaannya Pak? Ya, melihat dari jadwal pelajaran Bu, bagusnya besok Bu. Oke. Besok Jumat pada pelajaran pertama Bu. Oke, ya. Pembelajaran pertama dan kedua Pak ya. Oke. Jadi hari Jumat. Pembelajaran pertama dan kedua. Oke, pembelajaran pertama dengan kedua. Alhamdulillah Pak. Jadi mudah-mudahan besok Bapak dan saya juga bisa siap untuk mengadakan observasi di kelas. Sekali lagi saya tekankan Pak bahwa apa yang kita lakukan besok itu bukan artinya maksudnya untuk menggurui, tapi mungkin kita akan sharing. Kemungkinan nanti pada saat Bapak mengajar ada hal-hal mungkin yang bisa saya tiru juga, karena kebetulan saya kan juga guru akuntansi, jadi bisa juga saya nanti terapkan apa yang bisa Bapak terapkan. Jadi
anggaplah bahwa pada saat Bapak mengajar santai saja, artinya jangan menganggap bahwa saya ada di dalam kelas sehingga timbul perasaan bahwa jangan sampai saya dinilai atau jangan sampai nanti saya dilihat kekurangan saya nantinya. Kemudian Pak, kira-kira pelaksanaan besok itu ada enggak yang anggap bahwa akan merupakan tantangan nantinya di dalam? Ya. Tidak pada saat pembelajaran. Adapun tantangan nanti untuk pembelajaran Bu, biasanya yang pernah saya alami Bu, misalnya yang mungkin bisa terjadi Bu, ya harapannya besok itu memang tidak ada. Ya tapi pengalaman Bu yang pernah saya dapat, misalnya tantangan tersendiri itu Bu, misalnya siswa kurang memahami materi sebelumnya. Misalnya hari ini kita belajar materi tingkat lanjut dari materi sebelumnya, ternyata materi sebelumnya itu dia tidak selesai atau kurang tidak dipelajari sehingga berefek pada pelajaran selanjutnya. Kira-kira apa strategi, kan sudah ini artinya bukan hal yang baru lagi. Nah, kira-kira apa strategi atau apa kiat-kiat Bapak untuk meminimalisir yang seperti itu? Ya, jika misalnya saya sebagai guru menghadapi situasi yang seperti itu, di mana siswa tidak menguasai mata pelajaran sebelumnya, ya, untuk menghadapi jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Biasanya saya di akhir pelajaran saya memberikan materi awal bahwa pertema selanjutnya adalah materi ini, supaya siswa juga bisa mempelajarinya di rumah sebagai pengetahuan awal. Kemudian tanpa juga memberikan motivasi kepada siswa bahwa apa yang akan dipelajari ini adalah sangat penting, terutama nanti karena kita jurusan akuntansi, tentunya yang kita pelajari ini pasti ada gunanya nanti kalau kita terjun di dunia akuntansi di masa yang akan datang. Apalagi tentunya siswa itu kan masuk jurusan akuntansi, tentu gurunya berasumsi bahwa mereka cita-citanya jadi seorang akuntan. Pasti mereka akan dengan memberikan motivasi itu, insya Allah mereka akan giat belajar seperti itu. Intinya kita sebagai seorang guru harus menyandingkan antara kebutuhan nanti di luar pada saat mereka sudah menjadi anggota masyarakat, kemudian pada saat mereka misalnya bertindak sebagai seorang siswa. Dan kita harus selalu menekankan bahwa pembelajaran akuntansi yang mereka tekuni sekarang itu sangat-sangat berguna nanti ke depannya di kehidupan mereka selanjutnya. Oh ya Pak, dari segi perbincangan kita pada saat ini, kira-kira apa perasaan Bapak, kemudian apa yang bisa Bapak ambil hikmahnya? Ya, tentunya suatu kesyukuran bagi saya Ibu memilih saya sebagai model, ya, sehingga saya merasa ada tantangan untuk mengajar, di mana saya harus mempersiapkan lebih ekstra lagi dibandingkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Bu, di mana saya sangat termotivasi nanti untuk besok, insya Allah saya mengajar. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Insya Allah mudah-mudahan besok kita siap. Saya juga siap, Bapak juga siap, kemudian anak-anak juga semua siap untuk melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas nantinya. Kemudian Pak, perlu juga mungkin saya sampaikan bahwa setelah observasi ini ada lagi kelanjutannya, yaitu pasca observasi di kelas nantinya. Tapi itu nanti kita akan didampingi juga oleh guru pengajar praktik guru penggerak angkatan ke-3. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas support yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan nantinya akan bernilai ibadah dan mendapatkan amalan-amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas
Sedia. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik sudah siap belajar hari ini? Ya. Yang masih pagi, semangat baru. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah bagusnya tolong diperhatikan di bawah bangkunya atau di lacinya mungkin masih ada sampah. Bisa disimpan pada tempatnya. Ya, silakan. Ya, dapat sampah, silakan disimpan di tempatnya. Ya, adik-adik jaga selalu kita punya kebersihan dalam ruangan ya. Dengan menjaga kebersihan itu membuat kita untuk nyaman belajar. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Cek kehadiran. Ketua kelas, bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak, Berapa orang? 3. Ya, siapa saja? Arnisa Cahaya, Ya, ada apa dengan siapa tadi? Arnisa Cahaya, Alfa, Alfa, Naya Zahra, Sakit. sakit, sakit. dan Laila Sujansori sakit. Sakit juga. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan teman ya. Doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuan oleh saudaranya yang sakit itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Ya, kemudian bagi yang alfa, ya kita tidak tahu ya, mungkin juga ada alasan tersendiri kenapa dia tidak bisa hadir. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap dia bahwa kenapa dia tidak hadir. Jangan kita berprasangka bahwa dia malas ya, karena mungkin ada alasan tertentu yang belum sampai kepada kita sehingga kita kasih alfa ya, karena memang tidak ada keterangannya ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kita akan belajar hari ini yaitu mengenai taksiran piutang tagih. Ya, bahasa Inggrisnya bad debt. Ya, adapun yang menjadi kompetensi dasar pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk tingkat pengetahuan yaitu menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Kemudian keterampilannya yaitu melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya setelah kita belajar, harapannya adik-adik bisa mengetahui yang pertama mampu menganalisis taksiran piutang tak tertagih berdasarkan pendekatan laba rugi dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang kedua, menganalisis transaksi piutang tidak tertagih berdasarkan pendekatan neraca dengan benar dan percaya diri. Untuk keterampilannya, ya mampu membuat jurnal taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan pendekatan laba rugi dengan benar dan percaya diri. Kemudian berikutnya, mampu membuat jurnal taksiran piutang tidak tertagih berdasarkan pendekatan neraca dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang menjadi pokok bahasan seperti yang dijudul di awal tadi, awal slide, yaitu taksiran piutang tagih. Di mana ada dua pokok bahasan kita hari ini yaitu taksiran
piutang tidak tertagih berdasarkan penentuan laba rugi dan berdasarkan pendekatan ya. Ya, sebelumnya kan kemarin kita sudah belajar mengenai penghapusan, bagaimana kita mencoba untuk menghapus piutang dan tagih. Ya, pertanyaan pertama untuk awal pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan perusahaan ketika tidak mampu menagih piutang yang telah jatuh tempo? Taksir piutang, apalagi? Kira-kira kalau perusahaan sudah tidak mampu dengan segala upaya untuk menghapus ya, kalau sudah tidak mampu untuk ditagih ya dihapus. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada berapa metode untuk menghapus piutang tidak tertagih? Apa saja? Ya, tidak langsung, nama lainnya adalah cadangan ya. Ya, bagus, kita pintar. Kemudian ada berapa metode untuk menghapus piutang tidak tertagih? Pak, ini sama ya? Pak, berarti ada ini. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana jurnalnya ketika menghapus piutang dengan metode cadangan? Ya, ini siapa namanya? Aida, ya silakan Aida. Piutang di kredit. Ya, benar ya? Kemudian debitur yang tidak dihapus piutangnya datang ke perusahaan untuk menyatakan kesanggupannya dan untuk membayar. Bagaimana jurnalnya? Kalau misalnya asumsinya dalam periode yang sama, dia belum tutup buku ini, kita sudah hapus. Ya, silakan. Ya, piutang di debit, kemudian cadangan kita kredit. Ya, kemudian mari kita lanjut. Ya, ini ada dialog. Ya, silakan dibaca. Ya, sudah. Ada masalah yang bisa ditangkap di dialog tersebut? Apa masalahnya? Ya, di sini dari dialog tersebut menggambarkan bahwa sebuah perusahaan di mana memiliki seorang akuntan, tapi akuntannya ya tidak memiliki basic akuntansinya, atau misalnya dia tidak berasal dari lulusan S1 akuntansi atau dari SMK lulusan akuntansi. Ya, jadi dia bingung. Setelah piutangnya dihapus, ya dia memilih untuk menggunakan metode cadangan. Nah, muncul masalah baru. Metode cadangannya itu dia mau menggunakan metode apa? Apakah laba rugi atau neraca? Ya, di sini pegawainya mau konsultasi kepada adik-adik kelas 11 AKL 2 ya di SMP Negeri 1 dari ya. Ini tugasnya adik-adik, yaitu mendiskusikan dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh akuntansi PT
Ya, PT Untung Jaya ya. Saya salah tulis, bukan PT Damai, tapi PT Untung Jaya. Ya, silakan saya akan bagikan ini kasusnya. Ya, tapi sebelum itu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini satu kelompoknya masing-masing yang telah kita bentuk ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, keempat dengan 5. Nah, silakan. Kadang-kadang ini jumlahnya ada 7 orang. Mungkin masing-masing bisa mencari jawabannya ya, bagi tugas ya. Mungkin 2 orang mungkin atau 1 orang fokusnya ke A, yang lainnya fokus ke B. Sebaliknya ke B, fokus ke B ke C ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa bagi tugas. Dari A sampai E ya. Kelompoknya kita rata-rata 7 orang, ya bisa bagi-bagi 1 atau 2 orang terbuat. Yang sudah selesai bagiannya dan ada temannya yang mengalami kesulitan mungkin masih bisa dibantu, kan masih dalam satu kelompok. Kalau misalnya masih ada juga masalah yang timbul dan kalian diterangkan mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya ditanyakan kepada guru ya. Ya, yang perlu ditanyakan. Ya, buka gurunya ya, di situ sudah lengkap penjelasan. Kalau masih ada yang tidak jelas bisa ditanyakan sama guru atau juga bisa mencari referensi lain semacam di buku atau di buka dulu ya. Pelajari dulu gurunya kalau ada yang dibaca dulu ya, kalau ada yang kurang atau kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, coba minta tolong. Bagaimana kelompok kedua? Ada masalah? Belum ada ya? Ya, jangan ragu untuk meminta guru jika kalian menemukan masalah ya. Tapi terlebih dahulu diskusikan dulu dengan kelompoknya. Ya, dalam ya. Apa itu? Ya, bedanya kalau ditambah perhatian satu awal tidak ditambah saja. Tapi kalau dinaikkan berarti menurut kasus yang pas dengan yang akumulasi cadangan kerugian hutan bersaldo debit dinaikin menjadi 2% dari ya adik-adik, cara pengerjaannya itu adalah dihitung dulu ya, jangan langsung di jurnal, tapi dihitung dulu secara dapat hasil akhirnya baru buat jurnal. Di situ di kolomnya itu ada kolom perhitungan, dihitung dulu kemudian dibuat jurnal.
Ya, diperhatikan modul yang saya bagi itu diperhatikan dengan baik-baik. Ya, semua untuk kasusnya itu sudah ada di situ, tinggal dicari saja. Ya, kalau versi bagaimana cara menggunakan ya. Kita istirahat sejenak ya dengan ice breaking yang akan dipimpin oleh sudah pernah ice breaking kan? Sudah. Ya, Safarudin. Ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya, perhatian. Oke teman-teman, sebelum kita presentasi ke depan, sebaiknya kita melakukan SBG untuk melatih kekuasaan kita dalam menyampaikan sesuatunya nanti. Kita akan melakukan tepuk pagi, siang, malam. Saya akan contohkannya. Pertama-tama untuk tepuk pagi itu 2 kali. Untuk sorenya 2. Iya, kita melakukan pertama. 1, 2, 3, tepuk pagi. Kita istirahat sejenak ya dengan ice breaking yang akan dipimpin oleh sudah pernah ice breaking kan? Sudah. Ya, Safarudin. Ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan. Oke, tepuk tangan. Ya. Muhammad Ridwan untuk pimpinan sebagainya. Ya, dengan saja instruksi dari ya, perhatian. Oke teman-teman, sebelum kita presentasi ke depan, sebaiknya kita melakukan SBG untuk melatih kekuasaan kita dalam menyampaikan sesuatunya nanti. Kita akan melakukan tepuk pagi, siang, malam. Saya akan contohkannya. Pertama-tama untuk tepuk pagi itu 2 kali. Untuk sorenya 2. Iya, kita melakukan pertama. 1, 2, 3, tepuk pagi.
siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, malam. Ya dulu yang lagi. Penjualan dan potongan penjualan tersisa sebesar 550 juta. Nah, dari 550 juta ini kami kembali mencari cadangan kerugiannya. Kali 2%. Nah, 2% ini sudah ada di soal yang tadi, itu cadangan besar tertaliknya itu 2%. Jadi besarannya itu adalah 11 juta. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian. Nah, setelah kita menjurnal, kita akan memposisinya bagus besar. Saya akan menggambar sedikit saja. Dia itu bersaldo. Di sini keterangannya bahwa cadangan kerugian itu bersaldo debit. Jadi di saldo kami ada cadangan kerugian itu letak di kredit. Berarti belum itu kami tulis dulu saldonya itu 2 juta yang bersaldo debit. Nah, di jurnal ini cadangan kerugian itu ada di kredit. Jadi cadangan kerugian yang 11 juta kami tulis juga di kredit. Karena kalau kayak gini biasa kalau misalnya lebih banyak di kredit, misalnya itu tetap di kredit. Kami itu 9 juta. Jadi cadangan buku besar cadangan kerugian itu seperti ini. Total akhir itu 9 juta, sedangkan jurnal tulisannya seperti ini. Itu saja dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya silahkan. Bagaimana kalau baik? Ada tanggapan? Ya silakan. Kita sudah kasih cadangan penjualan sama potongan penjualan karena di soalnya tidak tertulis. Ya silakan di kelompok berapa? 4 silakan. Ya maksudnya dokumen yang mau yang jatuh tadi ya? Sudah masuk. Jadi kalau kita sampai sini saja baru kan ini sudah ada penjualan dikali 2% kali 600 juta. Ya kelompok ini silakan. Sama dengan 12 juta. Nah 12 juta ini yang jadi saldo di jurnalnya nanti. Kalau ini tidak jadi 10 juta. Ya terima kasih atas kelompok transportasinya dan terima kasih yang telah memberikan kasih untuk kelompok tempat ya. Ini tukar penjualannya. Ya untuk kelompok 2 silakan yang mewakili. Kelompok 2 untuk kelompok diskusinya pada poin B ya. Ya boleh. Ya silakan. Ya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan soal bagian B terkait bagian kita. Di nomor jadi saya akan karena penjualan, karena itu penjualannya 750 juta.
kredit juga ya, tulis 13 juta. Jadi kurang. Ini Tambah ya, Pak? Ya, sih, 14. Tambah, Pak? Berarti sih, Pak. Tulis sini 12. Garis bawah baru. Ada tanggapan? Benar ya? Ya Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 terima kasih telah Kalau saya kerja. hasil pekerjaannya. Kemudian di situ SIM kredit juga ya, tulis 12 juta. Jadi kurang. Ini Tambah ya, Pak? Ya, sih, 14. Tambah, Pak? Berarti sih, Pak. Tulis sini 12. Garis bawah baru. Ada tanggapan? Benar ya? Ya Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 terima kasih telah Kalau saya kerja. hasil pekerjaannya. Yang perlu diperhatikan dalam menjurnal, yang harus diperhatikan adalah saldo cadangan kerugian hutang. Ya, itu yang pertama harus diperhatikan. Dia bersaldo debit atau bersaldo kredit. Ya, di awal periode akuntansi biasanya saldo cadangan kerugian hutang itu adalah bersaldo kredit. Tapi sementara atas berjalan, periode atas berjalan, di tengah-tengah mungkin di pertengahan ya periode berjalan itu kadang saldo kerugian hutang bisa berada di debit. Kenapa bisa terjadi? Karena perusahaan melakukan penghapusan piutang. Contoh saldo awalnya 1 juta. Di pertengahan periode perusahaan menghapus piutang sebesar katakan 2 juta. Otomatis yang di debit adalah cadangan kerugian hutang 2 juta. Sementara awal periode tadi saldo 1 juta di kredit, otomatis akan bersaldo debit kan? Ya, tapi walaupun di pertengahan periode itu bersaldo debit, dan di akhir periode akan bersaldo kredit kembali dengan penyesuaian yang telah kita lakukan. Kurang lebih seperti ini. Ya, apa yang kita kerjakan hari ini adalah akuntansi. Dengan banyaknya ilmu akuntansi yang ada dalam kepala kita, ketika muncul masalah akuntansi, kita tidak sedikit-sedikit search di Google, tidak sedikit-sedikit buka buku. Karena kenapa? Sudah tersimpan dalam otak. Jadi jangan putus semangat, belajar terus ya. Kumpulkan semua informasi akuntansi, simpan dalam kepalanya. Ya. Ya. Jangan anggap akuntansi itu adalah suatu beban, tapi anggaplah itu adalah informasi penting yang akan menyelesaikan masalah-masalah akuntansi yang akan kalian hadapi nanti di kemudian hari. Tentu kalian kan masalah akuntansi nanti kita tanya menjadi seorang akuntan kan? Ya, kumpulkan yang belum akuntansimu dan simpan di kepalamu. Jangan cuma simpan di buku ya, atau simpan di HP-mu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, kemudian untuk menutupi pelajaran kita hari ini, ketua kelas pimpin doanya. Bersedia? Puji. Bersedia? Dengan berakhirnya pelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk menutup pelajaran kali ini saya tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan kalkulasi kemudian kalkulasi operasional ya. Ya, sebagaimana pembicaraan kita sebelumnya
penilaian observasi kemudian observasi adalah tindakannya, yaitu pasca observasi. Dan tujuannya itu untuk mungkin merefleksi, ya, refleksi apa yang Pak Agus lakukan pada saat di dalam kelas. Kira-kira Pak, apa tujuannya kita melakukan atau harapan Bapak setelah melakukan proses coaching ini? Kali ini? Iya. Ya, harapannya ya harapannya saya mendapat pelajaran hari ini supaya nanti pembelajaran berikutnya yang akan saya lakukan itu hasilnya lebih baik lagi. Jadi ada perbaikan Pak ya. Ya, ada perbaikan. Kemudian Pak Agus, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan baik di tahap observasi maupun observasi kelas? Ya, saya itu merasa ditantang supaya saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian tentunya dengan merasa ditantang itu, kemudian saya berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian kalau saya berhasil, itu punya kebahagiaan tersendiri, Bu. Dimana berarti tantangan itu kalau ketika saya mau selesaikan berarti saya puas bahwa saya bisa. Kemudian Pak, apakah apa yang kita bicarakan pada tahap observasi itu sudah terlaksana pada saat observasi kemarin? Ya, kalau menurut saya itu sudah terlaksana, tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang sehingga hasilnya kurang, walaupun baik tapi kurang maksimal begitu. Maksudnya baik tapi tidak sampai maksimal sekali. Ya, bagus tapi belum maksimal. Ya. Kira-kira Pak Agus, menurut penilaian Bapak di tahap mana yang Bapak anggap bahwa belum maksimal? Belum maksimal semacam pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Kalau dari saya pribadi, ya mungkin persiapan. Ya, mungkin media pembelajaran mungkin harus lebih minat lagi bagi peserta didik supaya peserta didik minat belajarnya semakin meningkat. Ya, kemudian untuk siswa ya mungkin sebelum kita mulai pembelajaran itu siswa sudah diketahui memang pelajaran apa yang akan kita pelajari besoknya, persiapan apa yang harus kita lakukan, mungkin seperti itu. Jadi menurut Bapak telah mengerjakan observasi itu masih ada beberapa kekurangan. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak kira-kira strategi atau langkah apa yang bisa Bapak lakukan pada saat pertemuan berikutnya sehingga apa yang Bapak anggap kekurangan itu bisa menjadi lebih maksimal lagi? Ya, misalnya Bu, pada tahap kemarin pembelajaran itu hasil produknya Bu, ya, hasil belajar siswa di mana cenderung sama. Ya. Padahal gaya belajarnya itu bisa berbeda-beda. Gaya belajar siswa bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang visual, ada yang audio atau yang kinestetik. Tentunya kita harapkan bahwa dengan gaya belajar yang berbeda tentu memiliki hasil yang berbeda tapi sama ya. Berbeda dalam artian jalannya, tapi tujuannya sama. Berarti kalau kemarin mungkin Bapak hanya melakukan saja berdiferensiasinya hanya pada konten saja, tapi nanti Bapak pada pertemuan berikutnya akan lebih maksimal lagi, menambah lagi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Oke Pak Mantap, Pak Agus, saya salut dengan semangat Bapak untuk memperbaharui pembelajaran di dalam kelas. Nah, Pak, berikutnya Pak, apakah tujuan pembelajaran dalam SPB sudah tercapai dalam proses pembelajaran pada saat observasi kemarin? Ya, secara umum bisa tercapai hasil pembelajarannya. Kemudian walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus perlu ditingkatkan lagi supaya hasil belajar itu lebih maksimal lagi. Itu tadi kayak kekurangan itu bahwa produknya akan kembali lagi ke berdiferensiasi itu. Ya. Kemudian Pak, dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang
dipertahankan. Artinya karena sudah dianggap bagus sehingga bisa dipertahankan. Yang dipertahankan semacam misalnya yang dari budaya positif, ya budaya positif semacam misalnya siswa sebelum melaksanakan pembelajaran selalu berdoa atau membersihkan kelas supaya nyaman belajarnya. Jadi apa yang Bapak lakukan kemarin itu sudah pun luar biasa Pak ya, karena saya juga menyaksikan sendiri bahwa di dalam kelas itu semua unsur baik unsur KSE-nya, budaya positifnya, berdiferensiasinya, walaupun mungkin berdiferensiasi dalam artinya tahap masih tahap apa ya Pak, masih tahap konten. Ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali Pak apa yang Bapak telah lakukan di kelas kemarin. Kemudian Pak, kira-kira apa yang dari serangkaian itu selain dari apa yang Bapak tadi telah ungkapkan, apa kira-kira yang menurut Bapak masih kurang? Yang masih kurang hasil produknya. Ya. Jadi nanti target berikutnya yaitu bagaimana siswa itu setelah belajar, tentu kita harapkan adalah dengan produk yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kalau misalnya siswa itu dia audio, ya mungkin kita harapkan siswa itu mampu mempresentasikan apa yang dipahami, apa yang dari hasil belajar itu. Kemudian bagi yang visual, mungkin siswa akan menampakkan, siswa akan bisa mempresentasikan melalui video-video. Kalaupun misalnya yang kinestetik mungkin ya misalnya melalui alat peraga, di mana dari alat peraga ini siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dalam peraga. Oke Pak, jadi ada beberapa keinginan Bapak ya untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk programnya. Kira-kira untuk sampai ke sana, strategi apa atau cara apa yang bisa Bapak, langkah-langkah apa yang bisa Bapak lakukan? Yang pertama mungkin dari saya pribadi, ya misalnya saya harus mempersiapkan media pembelajaran, ya yang menuju ke sana. Kemudian tentu juga dari siswa, bagaimana siswa itu mendapat informasi yang jelas dari guru bahwa apa yang akan dilakukan pada proses pembelajaran berikutnya, sehingga siswa itu ini bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk dalam pembelajaran berikutnya, sehingga bisa memaksimalkan hasil belajarnya. Ya. Kira-kira Pak, apa yang perlu dipersiapkan menurut Bapak? Apa kira-kira yang dipersiapkan siswa ini sehingga dia bisa maksimal melakukan, artinya menghasilkan produk yang sesuai dengan gaya mereka masing-masing? Contohnya apa Pak? Karena tentunya kalau misalnya kan mereka menanyakan gitu, tentunya mereka mempunyai semacam LCD atau laptop. Ya, tapi dari anak-anaknya itu Pak, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Kita arahkan sebagai selaku untuk mempersiapkan. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual, tentu kan nanti mereka akan mengampilkan video. Ya. Tentu membuat video untuk keterampilan tertentu, Bu. Nah, tentu juga di sini berarti guru harus mengajarkan bagaimana misalnya kalau siswa itu mengalami kesulitan dalam menampilkan video, ya mungkin harus guru memberikan pelajaran, walaupun mungkin pelajaran itu di luar dari materi yang diampunya. Ya tentunya di sini berarti guru dituntut untuk memutahikan ilmu pengetahuan dalam teknologi, terlebih seperti itu. Kreatif Pak. Ya, kreatif. Berarti Bapak sudah ada planning ke depan apa yang harus Bapak lakukan dengan apa yang anak-anak bisa lakukan, dan tentunya akan nanti dengan bimbingan Bapak, walaupun mungkin seperti tadi yang Bapak katakan bahwa misalkan dalam tanpa, nah, mungkin sebagian besar anak-anak belum bisa. Jadi walaupun mungkin bukan kita punya mata pelajaran atau bukan kita punya
bagian ke sana, tapi kita juga sebagai seorang guru harus ini belajar juga untuk hal-hal seperti itu, begitu Pak ya. Jadi apa yang Bapak akan lakukan di kelas nantinya. Kemudian Pak, kira-kira kapan Bapak bisa mulai? Rencana Bapak itu tadi yang akan Bapak terapkan sama anak-anak, kapan Bapak akan mulai? Ya, lebih cepat, lebih baik Bu, seperti Pak Yusuf kalau bilang, lebih cepat, lebih baik. Dalam artian sedini mungkin saya akan melakukan persiapan dan saya akan terapkan di pembelajaran berikutnya. Ya kira-kira kapan? Tepatnya kapan? Tepatnya ya hari. Nanti kita pelajaran baru ya Pak. Oh ya. Kalau ini karena ini terlalu semester, nanti tepatnya ya jelas ya Bu, di tahun ajaran baru di hari pertama begitu. Untuk rencana Bapak itu supaya bisa terlaksana dengan baik, kira-kira pihak-pihak siapa saja yang bisa membantu? Ya, pihak yang membantu, ya yang paling pertama adalah kepala sekolah. Ya, karena kita butuh ini fasilitas dalam ruangan itu, fasilitas yang memadai. Ya, yang berikutnya adalah ibu sendiri. Ya, sebagai calon guru penggerak. Ya, saya butuh arahan dari ibu ya ke depannya supaya jangan sampai ada yang mesti saya lakukan terlewatkan. Saya butuh bimbingan ibu supaya ibu bisa supaya saya bisa ini melakukan hal itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bisa lancar atau bisa terlaksana dengan baik. Kemungkinan Pak masih ada mungkin artinya yang seperti tadi dengan satu misalnya kita tidak mempunyai pengetahuan mengenai pembuatan tembakan, mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang bisa membantu ya saya kembali ke ibu lagi karena ya ibu kan saya melihat secara sepintas program guru penggerak di mana guru itu diajarkan bukan cuma ahli dalam materi yang diampunya, tapi memang terutama yang teknologi itu harus ahli. Tentu ibu sudah dilatih seperti itu. Ya, saya harapkan ya orang yang pertama kalau saya ditunjuk untuk menjadi guru panutan ya ibu sendiri. Alhamdulillah. Kemudian Pak, kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai 10, Ya. posisi Bapak sekarang kira-kira menurut Bapak? Oh, kalau menilai diri sendiri Bu, ya jujur Bu, kalau saya kasih nilai untuk saya kemudian sama ibu ya saya agak ini ya kalau saya pribadi ya nilai untuk saya mungkin sekitaran 7 ya 7 mungkin sampai 8. Ya Pak, sekarangnya kan sampai 7 Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan pembelajaran yang berbeda terapkan di pembelajaran berikutnya. Bapak bisa menilai. Ya kira-kira apa sampai Maknya mudah-mudahan sampai 9 Tepatnya ya sekali ya harus 10 lah. Kemudian Pak ya kita pelajaran Pak ya Pak. Oh ya. Kalau ini karena ini terlalu semester, nanti tepatnya ya jelas ya Bu, di tahun ajaran baru di hari pertama begitu. Dari kegiatan kegiatan presentasi, rencana Bapak itu supaya bisa terlaksana dengan baik, kira-kira kita masih ada yang ingin ditanya. Ya, yang membantu ya yang paling pertama adalah kepala sekolah. Ya, karena saat ini kita butuh ini ya, fasilitas dalam ruangan itu, fasilitas yang memadai. Ya. Ya, yang berikutnya adalah ibu sendiri ya sebagai calon guru penggerak ya saya butuh arahan dari ibu ya ke depannya supaya jangan sampai ada yang mesti saya lakukan terlewatkan. Saya butuh bimbingan ibu supaya ibu bisa supaya saya bisa ini melakukan hal itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bisa lancar, bisa terlaksana dengan disampaikan oleh Bapak. Pak masih ada mungkin. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak telah memberikan support kepada saya.
kemudian mudah-mudahan kedepannya bukan hanya hari ini saja bisa membantu. Ya saya kembali ke ibu lagi karena ya ibu kan saya melihat secara sepintas perkara kegiatan di mana buku itu diajarkan bukan cuma ahli dalam materi yang dia punya, tapi memang terkait teknologi itu kalau harus ahli. Saya pun masih ini tapi saya mau belajar itu. Ya saya harapkan ya orang yang pertama kalau saya tunjuk untuk menjadi guru panutan ya ibu sendiri. Kemudian Pak, kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai posisi apa sekarang oh kalau menilai diri sendiri Bu ya jujur Bu, kalau saya kasih nilai untuk saya kemudian sama ibu ya saya agak ini ya kalau saya pribadi saya akan tunggu hasilnya Pak. Saya akan mungkin hasilnya kalau kira-kira apa-apa datang sama saya mungkin tambah jelas saya tidak lakukan ini dan hasilnya seperti ini kan oke itu ya mudah-mudahan nanti setelah melakukan pembelajaran yang berbeda terapi di pembelajaran berikutnya. Ya kira-kira kapan tepatnya kapan? Tepatnya ya hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita belajar Pak. Kalau ini kena ini terlalu semester depannya ya jelas ya di tahun ajaran baru di hari pertama begitu. Untuk rencana supaya bisa terlaksana dengan baik, kita kayak merasa sana saja yang bangga kepada ya yang membantu ya yang paling pertama adalah kepala sekolah ya karena kita butuh ini fasilitas dalam ruangan itu fasilitas yang memadai ya yang berikutnya adalah ibu sendiri ya sebagai calon guru penggerak ya saya butuh arahan dari ibu ya ke depannya. Waalaikumsalam ya jangan sampai ada yang mesti saya lakukan terlewatkan. Saya butuh bimbingan ibu supaya ibu bisa supaya saya bisa ini melakukan hak itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bisa lancar bisa terlaksana dengan bangga kepada Bapak mungkin apa masih ada mungkin yang dari seperti saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada saya merasa sangat bangga yang bisa membantu. Ya saya kembali ke ibu lagi karena ya ibu kan saya melihat secara sepintas program pembelajaran di mana itu diajarkan bukan cuma ahli dalam materi yang dia punya, tapi memang terutama yang teknologi itu harus ahli. Tentu ibu sudah dilatih seperti itu. Ya saya harapkan ya orang yang pertama kalau saya ditunjuk untuk menjadi guru panutan ya ibu sendiri. Kemudian Pak, kalau misalnya kita ambil skala 1 sampai 10 posisi Bapak sekarang kira-kira menurut Bapak? Oh kalau menilai diri sendiri Bu ya jujur kalau saya kasih nilai untuk saya kemudian sama ibu ya saya agak ini ya kalau saya pribadi nilai untuk saya mungkin sekitar Waalaikumsalam 7 mungkin sampai 8. Saya merasa sangat bangga karena kan ada kepada banyak. Mudah-mudahan nanti setelah melakukan pembelajaran yang berbeda